saudara-saudara, bagi seluruh yang terkasih dimanapun Pastor Randy menyapa, yuk memuji Tuhan bersama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat kau tanggung karena Tuhan itu setia dan memberi kekuatan yang baru kepada setiap Bapak Ibu sekalian. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia tinggalkan, tak pernah Dia meninggalkanmu. Yesus tidak pernah gagal, Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih setiamu, kami bersyukur, kami percaya. Amin. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Selalu percaya, selalu percaya Tuhan Yesus itu setia. Yes. Mari sama-sama bersyukur buat kesetiaan Tuhan Yesus yang sudah dibuktikan sampai hari ini. Mana tangan-tangannya Bapak Ibu sekalian yang merasakan kesetiaan dari Tuhan Yesus? Ya, saya. Hari-hari hidup kita adalah hari-hari Yesus. Hari-hari bersama Yesus. Hari-hari menyatakan pertolongan Yesus bagi sesama. Dan biarlah bumi ini penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Amin. Ya, makasih sama-sama Tuhan Yesus setia. Yuk kita tetap bersyukur selalu dan menyembah Tuhan. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tidak pernah gagal ya. Yesus tidak pernah gagal. Yes. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
selalu percaya Tuhan Yesus setia. Sampai selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Ketahuilah saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus itu setia. Sama-sama katakan, segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Selalu percaya, ku selalu percaya bahwa Tuhan Yesus itu setia buat setiap orang. Praise God forevermore. Glory, glory, glory to God. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin buat kasih setia Tuhan yang sangat ajaib dan sudah terbukti. Saudara-saudara sekalian, dalam hidup ini ada begitu banyak kabar yang kita dengar. Semisal tiba-tiba Bapak Ibu Saudara-saudara mendengar kabar buruk. Bagaimanakah sikap kita? Atau kalau sehubungan dengan kelemahan tubuh, tiba-tiba saudara-saudara, Bapak Ibu mendengar vonis dokter yang sangat-sangat membuat Anda kaget. Baik itu tubuh ataupun orang yang terkasih, mama papa, atau barangkali kerabat terdekat. Bagaimana sikap kita? Manusia ini hidup setiap hari. Kita nggak tahu 1 menit kemudian apa yang terjadi. Tetapi firman Tuhan ini akan mengajar kita bagaimana hidup sebagai orang yang percaya. Ketika kita mendengar sebuah kabar begini, begitu, begono, begini, bagaimana sikap kita? Time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan datang untuk menjadi jawaban bagi setiap saudara-saudara. Nanti saudara kita buka beberapa ayat ya. Ayat ini akan memberi penjelasan, menguatkan, dan firman ini datang buat saudara-saudara semuanya. Amin. Kalau kita melihat dalam surat Roma pasal yang ke-8, saudara-saudara. Roma pasal 8, ya kita lihat sebentar di sini. Ayat yang ke-34. 35 dan 37. Ya. Roma pasal 8 ayat 34, 35 dan 37. Selamat mendengarkan sabda Tuhan bagi saudara-saudara sekalian yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Dan Dia sudah menjadi pembela kita. Pembela kita. Kematian Tuhan Yesus ini peristiwa yang sungguh-sungguh pernah terjadi, sudah terjadi. Dalam rangka untuk menjadi pembela kita.
Harusnya tenang dong, amin. Harusnya legowo dong, amin. Karena Tuhan Yesus bukan hanya lawyer, tetapi dia di atas segala lawyer. Tuhan Yesus adalah pembela kita. Ayat 35. Nah sekarang, siapakah atau apakah yang akan memisahkan kita dari kasih surgawi? Kasihnya. Mulai nih Bapak Ibu mematahkan setiap jenis bentuk, baik itu tantangan, kabar buruk, pergumulan, persoalan. Mulai nih ada sebuah ruangan yang mulai bercahaya, semakin terang, semakin menguasai hati Anda yang tadinya gelap, putus asa. Apakah atau siapakah yang bisa memisahkan kita sebagai anaknya? Apakah yang bisa memisahkan saudara-saudara dari kasih surgawi, kasih Tuhan Yesus? Apakah penindasan, kesesakankah, penganiayaankah, kelaparankah, ketelanjangan, kekurangan, ketakutan, kekhawatiran, bahaya, ataukah pedang, mautkah? Ayat 37. Ingatlah hal ini Bapak Ibu terkasih. Amin. Bahwa di dalam melewati semua itu, kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Dan bahkan bersama Tuhan Yesus, kita dijadikan lebih daripada pemenang. Ketika mendengar kabar-kabar yang mengagetkan, menyedihkan, vonis dokter yang tadinya mungkin itu menghancurkan hidup Anda dan seolah-olah runtuh langit ini, masa depanmu tidak ada. Dengarkan saudaraku, bersama Tuhan Yesus masa depanmu sungguh ada. Setiap manusia ada ujian, ada pencobaan. Sekarang kita maju saudara-saudara, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan apa yang sedang manusia alami hari ini? Tuhan sedang mengingatkan kepada mereka semuanya. Jangan takut. Jangan putus asa. Engkau tidak sendiri. Engkau tidak ditinggalkan. Kalaupun kemarin engkau mendengar kabar buruk, hasil lab mungkin buruk secara medis, bersama Tuhan Yesus, andalkan Tuhan Yesus, walking with Jesus, together Jesus. Engkau bukan hanya menang dari penyakitmu, tapi engkau dijadikan lebih daripada pemenang. Orang yang menang itu mendapat aplaus, tetapi ketika Tuhan menganugerahkan dia kata lebih, the winner, bukan hanya aplaus, tapi standing applause. Surga bersuka cita karena saudara-saudara hari ini belajar menggantungkan pergumulan hidupmu kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan saudara-saudara. Di dalam 1 Korintus 10:13 kembali mau mengingatkan kita. Kok mengingatkan, Pastor? Karena firman sudah tertulis. Mungkin kita pernah baca atau lupa ketika pencobaan sesungguhnya datang. Atau barangkali saudara-saudara belum pernah membaca ayat bagian ini. Bacalah, dan inilah firman Tuhan yang terbaik buat saudara-saudara saat ini. Atau mungkin saudara pernah dengar khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Tapi waktu itu saya hanya mendengar.
Dan hari ini engkau sedang mengalami babak hidup pencobaan. Firman ini berkuasa untuk menyelamatkan, menolong, memulihkan, membebaskan, menyembuhkan Bapak Ibu sekalian. 1 Korintus 10:13, dengarkanlah sabda Tuhan. Ini buat hidup saudaraku sekalian. Ketika engkau mengalami pencobaan, ayat ini, firman ini datang kepada saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa. Tidaklah melebihi kekuatanmu, saudaraku, kata Tuhan. Sebab Tuhan Yesus itu setia. Dan Tuhan Yesus tidak membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Camkanlah hal ini baik-baik. Bapak Ibu sekalian, apabila engkau sedang ada di dalam situasi pencobaan, Tuhan Yesus menunjukkan kasih setianya. Dan Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga supaya kamu dapat melewatinya, kamu dapat menanggungnya, kamu dapat menyelesaikannya, kamu dapat mengatasinya. Amin. Amin. 2 ayat lagi saudara-saudara, Pastor akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Filipi pasal yang keempat, ayat 12 dan 13. Filipi pasal yang keempat, ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Bagaimana sikap kita ketika mendengar kabar kekurangan, atau juga kita bisa mendengar kabar kelimpahan? Bagaimana sikap kita ketika mendengar kabar baik? Atau bagaimana sikap kita ketika mendengar kabar buruk? Mari, satu bagian firman Tuhan ini mau kembali mengingatkan, menguatkan, mengajar kita, membimbing kita. Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Jadi waktu mendengar kabar buruk, kabar kekurangan, aku tahu itu berarti pernah merasakan, sudah pernah melewati, dan Tuhan tetap setia. Ku ada sampai hari ini bukan berarti saya terus dalam kelimpahan. Saya tahu apa itu kesukaran, kesulitan, kesusahan. Tapi ku ada sampai hari ini untuk membuktikan kepada dunia bahwa Tuhan sudah menolongku. Demikian pun Anda. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Rema yang Pastor dapat kata rahasia ini tertutup. Tidak ada sesuatu yang tertutup bagiku, semua terbuka. Sikapku tidak mau berpura-pura, tapi belajar untuk apa adanya. Ketika saya mengalami kekurangan, saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika saya mengalami kelimpahan, saya tidak melupakan untuk bersyukur kepada Tuhan.
Semuanya terbuka. Tidak ada yang tertutup. Tidak ada rahasia. Semua orang tahu saya. Saya pendosa. Saya orang yang gagal. Saya orang kekurangan. Saya tidak malu. Saya orang yang rusak. Badan saya bertato. Keluarga saya bukan keluarga yang utuh. Saya tidak malu. Saya tahu apa itu dihina. Saya tahu apa itu kekurangan. Saya tahu apa itu dijolimi. Saya tahu apa itu dibully. Saya tahu apa itu difitnah. Nggak ada yang tertutup. Semua terbuka. Baik kekurangan maupun kelimpahan, biarlah hanya Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Ketika dalam kekurangan, saya belajar untuk bersyukur. Saya belajar untuk percaya. Saya belajar untuk berharap. Ketika dalam kelimpahan, saya belajar untuk tetap memberikan hatiku kepada Tuhan Yesus. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kabar-kabar buruk. Aku tahu ketika menerima hasil ronsen, hasil lab, hasil darah. SGOT-mu tidak bagus. SGPT-mu nggak bagus. Levermu tidak bagus. Ginjalmu tidak bagus. Darahmu tidak bagus. Aku tahu mendengar kabar-kabar itu. Tapi kabar-kabar itu tidak boleh membuat saya atau kita bersikap seolah-olah kabar itu membuat kita terpisah dari kasih surga. Tuhan Yesus penolong. Tuhan Yesus jawaban. Aku tahu apa kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal. Dan dalam segala perkara tidak ada yang kusembunyikan, tidak ada yang tertutup, tidak ada rahasia. Semua terbuka. Apa adanya. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Sikap kita ketika mendengar kabar-kabar buruk, melihat hasil banyak kesaksian masuk setelah didoakan, amin, Tuhan berikan rahmat, hasil darahnya negatif leukemia, negatif tumor, dan kabar baik. Bersyukurlah. Sebaliknya ada juga yang mendapat kabar hasil darahnya ternyata ada indikasi tumor, dan ketika cek berikutnya mengarah ke ganas, dan itu kabar pasti nggak oke. Tapi kiranya firman ini memperlengkapi Bapak Ibu sekalian. Dan bagaimanakah sikap kita? Bagaimana sikap kita, saudara-saudara, ketika mendengar kabar itu? Lagu yang sering kita nyanyikan, barangkali di gereja Bapak Ibu pernah nyanyikan, atau di MP3, atau di gadget Bapak Ibu, atau di YouTube engkau pernah lihat dinyanyikan, atau di video-video yang pastor sajikan engkau pernah nyanyikan. Janganlah nyanyian itu hanya terdengar saat keadaanmu baik-baik. Biarkan nyanyian tentang Tuhan Yesus penolong terus dinyanyikan, sekalipun engkau mendengar kabar yang kurang oke. Ayat 13 dari Filipi pasal 4. Inilah nyanyian kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kabar ketika melihat kekurangan istri, kabar ketika melihat kekurangan suami, kabar ketika mendengarkan hasil usaha yang mengalami kerugian,
atau kabar-kabar anak kita belum berprestasi baik sesuai ekspektasi harapan kita, tetap ucapkan ini: segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku selalu percaya rencana Tuhan Yesus yang terbaik. Jadi pujian ini harus selalu hadir dalam hidup kita, baik kelimpahan maupun kekurangan, baik kabar baik ataupun sedang menerima kabar buruk. Ucapkan kata-kata pujian ini, terpatri di hati Anda. Biarlah menjadi pujian bagi Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ucapkan ini saudara-saudara. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara Tuhan bekerja. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu datang ini bagi kami semuanya. Bersyukur. Dan Pastor ini mendoakan Bapak Ibu sekalian pemirsa yang sedang mengalami kelemahan tubuh atau sedang dihampiri kabar yang buruk, vonis dokter, dan itu kurang oke. Angkat tangan saudara-saudara. Sebagai sesama manusia, kita saling mendukung, saling mendoakan, saling menguatkan. Diberkatilah tubuh dan kesehatan Bapak Ibu sekalian. Kabar-kabar yang kurang oke, keadaanmu kekurangan, tidak membuat engkau jadi lemah hari ini. Karena firman Tuhan sudah tersaji menjadi makanan rohani kita. Bahwa tidak ada sebuah keadaan di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Termasuk maut, ketelanjangan, pedang, kelaparan, aniaya. Tidak ada yang bisa. Sebab pencobaan yang kita alami adalah biasa. Tuhan Yesus setia dan memberikan engkau jalan keluar ketika engkau sedang mengalami pencobaan itu. In Jesus' name. Tubuh yang lemah dikuatkan. Tubuh yang sakit, you heal. In Jesus' name. Clear dari setiap bakteri, jamur, virus, berhenti atas tubuh dan darah Anda. In Jesus' name. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan hari ini bahwa Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Diberkatilah pelayanan Bapak Ibu, diberkatilah usia hari-hari hidupmu, diberkatilah karir, pekerjaan, dan masa depanmu. Diberkati engkau dan kesehatanmu dan keturunanmu. Diberkatilah Bapak Ibu menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Tekun-tekunlah untuk berperkara tentang kekekalan dan kerohanian Bapak Ibu sekalian. Langit bumi akan berlalu dan segala isinya, tetapi firman Tuhan yang ada di hatiku dan di hatimu ini kekal sampai selama-lamanya. Apa yang kita miliki hari ini tidak bertanggung jawab atas apa yang kita alami, tapi kekekalan yang Tuhan kasih, yaitu firman dalam hati kita, bertanggung jawab untuk menemani kita sampai kekekalan. Ingatlah hal ini Bapak Ibu sekalian. In Jesus' name. Tuhan Yesus dipermuliakan lewat pelayanan ini, lewat hidupku dan hidup yang terkasih saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Masuklah hari ini dengan ucapan Filipi pasal 4 ayat 13. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara Tuhan bekerja. Sola fide.
Immanuel, rahmatnya serta kita selama-lamanya. Bless you, dadah semuanya, shalom, baik-baiki semuanya, sehat-sehat dan panjang umur, amin. Bless you.